Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa khairil asma'il husna kullu halillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Ade untuk mata pelajaran PAI. Ini adalah perjumpaan yang kedua ya, setelah kemarin perjumpaan pertama di video pertama, yaitu video pendahuluan. Di situ saya menjelaskan beberapa hal tentang mata pelajaran PAI. Namun sebelum kita lebih jauh lagi untuk materi selanjutnya untuk mata pelajaran PAI ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, dipenuhi segala kebutuhan serta terpenuhinya segala apa yang kita inginkan atau hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini, kita bermohon kepada Allah. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Allah senantiasa memberi kesehatan serta Allah mengangkat apa-apa penyakit atau pandemi yang ada di Indonesia, khususnya umumnya di seluruh dunia. Kita akan membaca atau mengambil berkah dari sholawat dan al-fatihah ya. Ala hadhihinna kunatum salihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dalam video pertama ya. Dalam video pertama di situ saya memberikan tugas kepada kalian harus menuliskan sebuah hadis yang ada di internet atau mencari di internet tentang apa atau berkaitan dengan apa, berkaitan dengan dialognya Nabi Musa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalian harus menuliskannya dan saya lihat di mode tugas di learning itu ada beberapa ya yang sudah saya cek apa yang mengerjakan tugas itu. Apa hadisnya? Kita lihat nih hadisnya seperti ini dan terjemahannya. Anak-anak sekalian, pertanyaan yang tadi yaitu bolehkah manusia mencita-citakan kebahagiaan, merencanakan kehidupan yang sukses, meraih limpahan rezeki? Yang jawabannya ya boleh kan, tapi jangan lupa bahwa sukses itu tidak selalu diberi limpahan rezeki berupa harta atau kesuksesan jabatan. Jangan lupa itu, ya. Kalau itu cara pandang kita masih seperti itu, maka ketika kesuksesan itu diraih, limpahan harta kita miliki, apa yang terjadi? Jika kita lupa akan sekitar dan sesama kalau kita sudah sukses. Karena cita-citanya apa? Limpahan harta tadi, rezeki yang berupa harta. Padahal rezeki itu tidak selalu berupa harta. Kalau kita sudah sukses seperti itu, ada kalanya kita akan lupa dengan sekitar kita, dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan kita. Jika berhasil kita lupa menyelipkan pandangan untuk sesama gitu. Kita lupakan sesama itu kalau sudah sukses. Kita lupa semuanya. Jika gagal, enggan menyalahkan diri sendiri kalau kita gagal. Yang ada apa? Mencari kambing hitam. Termasuk yang disalahkan itu apa? Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan adalah orang lain, bahkan bisa jadi dalam tingkatan yang paling sudah kritis lah. Tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan. Karena kita kejarannya adalah harta. Kesuksesan itu ya pandangannya adalah harta. Tetapi sudah sukses, kita lupa sesama. Kita lupa Tuhan bahkan. Nah, semua orang adalah mukmin ketika semuanya berjalan dengan baik. Iman sejati adalah ketika seseorang mampu bersabar dengan musibah. Itu iman sejati. Orang yang imannya sejati itu kita mampu bersabar ya dengan musibah misalkan. Nah, akan tetapi manusia memiliki kadar bersabar yang berbeda-beda atau kesabaran yang berbeda-beda, kadarnya lain-lain, kadarnya berbeda satu sama lain. Jadi tidak semua orang bisa seperti contohnya ya jauh ya. Kasus atau cerita kisah Nabi Ayub yang tidak pernah mengeluh meskipun menderita penyakit yang luar biasa buruk ya, karena Allah memerintahkan buruk menurut kita ya, menurut pandangan kita.
Kalau bagi Nabi Ayub belum tentu itu buruk ya. Penyakit seperti itu bagi Nabi Ayub belum tentu kita buruk. Tetapi mungkin adalah sudut pandang kita saja yang berbeda, bahwa apa yang diderita, apa yang menimpa Nabi Ayub itu adalah suatu yang buruk. Karena itu Allah memerintahkan hambanya, memerintahkan kita yang lain untuk membantu ya, membantu orang lain dengan apa? Dengan ya, kalau kita miliki dengan harta, kalau tidak ya dengan tenaga atau pikiran. Nah, ini menunjukkan membantu orang lain, kemudian di situ ada kesabaran ya dari diri kita, bahwa kita ini memiliki harta yang banyak, kemudian orang yang ditimpa musibah juga adalah dituntut untuk kesabaran tadi. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam faktor eksternal tidak kalah pentingnya dengan faktor internal ya. Apa yang maksud dengan faktor eksternal dan faktor internal di sini dalam kasus ini, dalam cerita ini ya, hubungannya dengan materi kita ini. Karena keduanya, faktor internal maupun faktor eksternal itu adalah saling melengkapi dan melengkapi dan berkesinambungan sepanjang zaman. Jika salah satunya, yang dua itu faktor eksternal dan faktor internal, maka ya bisa jadi dunia akan kehilangan fungsinya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor internal? Yang dimaksud adalah bersabar tadi, adalah faktor dari di dalam, faktor internal. Bahwa manusia dituntut untuk mendidik diri sendiri untuk menghadapi musibah, maka harus ada kesabaran, itu faktor internalnya. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam memahami kesabaran, hingga berpengaruh pada pengalamannya tentunya. Nah, karena pemahaman tentang sabar berkaitan erat dengan banyak hal ya. Jadi pemahaman tentang sabar ini berkaitan erat dengan banyak hal. Salah satunya ilmu pengetahuan atau pendidikan yang didapatinya sejak dini. Karena itu Allah merintahkan kita hambanya untuk saling membantu, terutama membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Membantu orang lain ini adalah yang dimaksud atau yang disebut tadi faktor eksternal tadi. Faktor internalnya adalah kesabaran, dan di situ harus ada faktor yang lain, faktor keluar, yaitu faktor eksternal. Membantu orang lain itu adalah tidak bisa dipisahkan dengan faktor kesabaran tadi, yaitu faktor internalnya. Membantu orang lain adalah faktor eksternal. Dalam riwayat hadis Nabi Musa tadi alaihissalam, wahai Tuhan, di manakah aku mencarimu? Allah menjawab, carilah aku di sisi orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sekarang, setiap hari, yaitu sejarak atau berjarak satu bak, atau sekitar 2 lengan tadi, satu bak itu. Nah, jika tidak demikian, ya, maka mereka pasti akan binasa. Artinya Islam mendorong umatnya untuk melihat ke sekitarnya dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Nah, tidak hanya itu, Islam menyuruh pemeluknya untuk mencari orang-orang yang membutuhkan dan membantu mereka. Hingga Allah menegaskan bahwa dirinya sangat dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Itu dibutuhkan seperti itu. Dibutuhkan harus membantu orang lain. Ya, karena Allah di situ berada. Allah dekat dengan mereka. Dengan demikian, siapapun yang berkehendak menemukan Allah, ia harus membantu orang yang kesusahan. Karena di sanalah ridho dan rahmatnya berada. Nah, anak-anakku sekalian, demikian untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan kalian tetap menjaga kesehatan dalam kondisi seperti ini. Kalian tetap semangat, tetap di rumah. Sekali lagi, jalankan tugas sebaik-baiknya. Saya akhiri, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.